pertama yang dilakukan yaitu memahami sinopsis soal dengan baik dan benar. Yang kedua, membuat sketsa berdasarkan soal. Yang ketiga, membuat daftar alamat I/O. Yang keempat, membuat gambar rangkaian kontrol PLC dan rangkaian daya motor 3 fasa serta rangkaian pneumatik. Yang kelima, membuat layout tata letak komponen di tampilan HMI. Melakukan pemasangan dan instalasi antar komponen sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya, melakukan download program PLC yang telah dibuat dari aplikasi CX1 Programmer dari laptop ke PLC. Dilanjutkan dengan mendownload program HMI yang telah dibuat pada software aplikasi Easy Builder dari laptop ke HMI. Saya di sini akan menginformasikan mesin stamping dan sorting. Apabila tombol start ditekan, maka lampu kuning akan menyala yang menandakan standby dan mesin siap dioperasikan. Apabila benda logam memasuki stasiun A dan mengenai sensor S0, motor akan berjalan dan lampu hijau akan menyala yang menandakan running dan membawa benda logam tersebut ke stasiun B. Apabila benda logam tersebut mengenai sensor S1, maka silinder akan maju dan menstamping benda tersebut dan motor akan berhenti. Setelah 5 detik, silinder kembali mundur dan motor kembali berputar dan membawa benda logam tersebut ke stasiun C dan mengenai sensor S2. Silinder tidak maju dan motor akan tetap berjalan. Saat benda non-logam memasuki stasiun A dan mengenai sensor S0, motor akan berjalan dan membawa benda logam tersebut ke stasiun B. Dan mengenai sensor S1, silinder tidak akan aktif dan motor tetap berjalan. Dan membawa benda non-logam tersebut ke stasiun C dan mengenai sensor S2, motor akan tetap berjalan. Serta silinder akan maju dan membuang benda non-logam tersebut ke keranjang reject. Untuk mematikan siklus mesin stamping dan sorting, kita harus menekan tombol stop. Multitesternya terlebih dahulu. Kita putar selektor switch-nya ke on dan pastikan jarumnya tepat di angka 0 agar tidak terjadi kesalahan saat mengukur. Selanjutnya, kita akan mengecek dari stop kontak. Selektor switch-nya di AC volt karena stop kontak memiliki tegangan 280. Letakkan selektornya di 300 dan dapat diketahui tegangan dari stop kontak yaitu 235. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari power supply. Pertama, setting selektor switch-nya pada volt DC. Karena power supply memiliki tegangan 24 volt, maka setting batas ukurnya di 30 dan tegangan power supply yang digunakan adalah 47. Selanjutnya kita akan mengecek saklar apakah berfungsi atau tidak. Pertama, arahkan selektor switch-nya ke buzzer. Karena saklar pertama NO, jadi kita harus menekannya terlebih dahulu. Buzzer tersebut dapat berbunyi yang menandakan saklar tersebut dapat berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan saklar
NC. Saklar NC dia tidak harus ditekan, dia langsung berbunyi. Dan menandakan berfungsi. Selanjutnya emergency, langsung berbunyi yang berarti berfungsi. Selanjutnya kita akan cek fungsi dari limit switch. Yang pertama, putar selektor switch-nya pada buzzer. Pertama, cek NC limit switch-nya terlebih dahulu. Jika disambungkan langsung berbunyi, maka dia berfungsi. Selanjutnya mengecek limit kota NO. Jika dihubungkan, dia tidak akan berbunyi, dan jika sensornya ditekan, maka buzzer berbunyi. Berbunyi yang artinya limit switch tersebut berfungsi. Selanjutnya kita akan cek tor. Tindakan kontak ini berfungsi. Kontak ini juga berfungsi. Yang ini juga sama, dan yang ini juga. Selanjutnya kita mengecek fungsi dari kontaktor. Yang pertama, kita harus mengecek ininya. Berbunyi buzzernya berarti kontaktor nomor 1 dan 2 berfungsi. Begitu juga dengan yang nomor 3 dan 4. Buzzer akan berbunyi. 5 dan 6 juga berfungsi. 13, 14 juga berfungsi. 21 dan 22 berfungsi. Selanjutnya kita akan mengecek lampu. Pertama, hidupkan power supply. Supply. Tekan yang positif di lampu positif dan yang negatif. Artinya lampu merah berfungsi. Begitu juga lampu yang kuning dan juga lampu yang hijau. Saatnya kita mengecek solenoid. Jika Y1 dipencet, silinder maju, dan Y2 dipencet, silinder mundur, yang artinya solenoid tersebut berfungsi. Selanjutnya melakukan cek fungsi pada solenoid. Jika Y3 ditekan, silinder maju, dan jika Y4 ditekan, silinder mundur, yang artinya solenoid tersebut dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya melakukan cek fungsi pada sensor induktif. Yang pertama yaitu menghubungkan pada sumber. Sensor induktif yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi benda logam. Jika benda logam diletakkan di dekat sensor, sensor tersebut akan menyala, yang artinya sensor tersebut berfungsi dengan baik. Selanjutnya, melihat tegangan yang dimiliki oleh sensor tersebut. Letakkan selektor switch pada DC volt, dan bisa dilihat sensor induktif ini memiliki tegangan positif. Dilanjutkan dengan mengecek sensor pada silinder. Posisikan selektor switch di batas ukur 30 volt dengan input sensor adalah positif, sehingga mendapatkan tegangan dengan 27 volt. Selanjutnya kita cek fungsi dari MCB. Dan jangan lupa arahkan selektor switch-nya ke 1000 AC volt. Pertama, letakkan jarumnya di L1 dan L2. Tegangannya itu 380. Selanjutnya L2 dan L3 sama 380. Selanjutnya L1 dan L3 yaitu 380. Motor sinkron, kecepatan rotor dan stator harus sama. Bisa jadi motor dan generator jika diputar menghasilkan tegangan, dan memiliki kemampuan 400 volt. Motor asinkron ini juga memiliki kemampuan 400 volt. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.